sama untuk melengkapi vaksin yang ini ketiga juga untuk insya Allah mau mudik. Oh, jadi untuk melengkapi persyaratan mudik Pak ya? Iya, Mudik kemana Pak? Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pusa Putra di podcast Mari Bicara. Teman bicara, hari ini kita akan membahas bersama Kapolres Cilegon. Tapi sebelumnya saya kasih tahu teman bicara bahwa saya tidak pakai masker, Kapolres tidak pakai. Kami tim kru dari Mari Bicara dan Bapak Kapolres Cilegon sudah melakukan tes booster atau tes vaksinasi yang ketiga, dan di PCR kita alhamdulillah negatif semua. Nah, makanya kita pakai masker. Kalau pakai masker kita agak pengap ya Pak Kapolres. Nah, teman bicara bahwa ini di bulan puasa ini kita menghadapi ancaman COVID yang masih terus melanda, menghantui masyarakat Indonesia. Terutama sekarang ada varian baru yaitu Omicron, di mana ini memang terjadi peningkatan lagi. Maka pemerintah bersama unsur-unsur yang lain menggelar vaksinasi ketiga atau booster untuk penguatan. Ini memang sangat penting diberikan kepada masyarakat supaya ada imunitas mereka makin tinggi, terutama menghadapi arus mudik, sehingga mereka akan terjadi imunitas komunal. Nah, terkait hal ini, sebentar lagi kita akan sekitar 3 minggu lagi kita akan melakukan atau mudik akan dilakukan. Nah, Kota Cilegon adalah salah satu ujung di bagian barat Pulau Jawa yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ini akan menjadi sebuah area di mana masyarakat yang akan menyeberang dari ke Sumatera maupun sebaliknya ini akan menumpuk di situ. Nah, ini bagaimana situasinya ini di tengah arus mudik yang memang pemerintah membolehkan, ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pemudik. Itu memang untuk diantaranya adalah booster atau vaksinasi tahap ketiga. Untuk berbicara masalah ini, kita akan berbicara dengan Kapolres Cilegon, dengan Bapak AKBP Sigit Haryanto, di mana Kepolisian Republik Indonesia juga berperan dalam melakukan vaksinasi booster percepatan, di mana targetannya adalah 1 juta lebih Pak Kapolresnya. Nah, untuk membahas ini mari kita ungkap dan kita bicarakan dengan Pak Kapolres Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kapolres? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Pemirsa, kita di bulan puasa ini tentunya harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap melaksanakan sahur agar kegiatan kita satu hari full bisa tetap kita laksanakan. Mungkin ada perbedaan dengan nanti di kemarin-kemarin di sebelum puasa, tetapi harapannya perbedaan tidak terlalu lag-nya tidak terlalu jauh sehingga kegiatan-kegiatan kita untuk melayani masyarakat tetap berjalan dengan baik. Amin, amin ya. Nah, Pak Kapolres, gimana untuk meskipun hitungannya untuk arus mudik ini pendek ya, karena persiapan kan harus dari awal itu ya. Nah, Cilegon sendiri yang memang ujung nanti di penyeberangan terutama, kesiapannya seperti apa Pak Kapolres? Terima kasih Bang Bu. Jadi Polres Cilegon ini salah satu wilayahnya atau salah satu objeknya adalah ada di Pelabuhan Merak. Ya, tentunya Pelabuhan Merak ini adalah sarana transportasi yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera dan sebaliknya. Kita tahu betul bahwa saat ini kondisi pandemi COVID masih berlangsung. Meskipun
varian Omicron sekarang cenderung landai. Landai, ya. Sehari di Cilegon itu bisa lebih dari 10, kadang ya hanya 4 orang, 5 orang, dan beberapa kali kita zero atau dalam satu hari tidak ada kasus konfirmasi sama sekali. Tapi kan itu tidak berarti jadi bebas kan ya? Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kondisi landai tersebut itu tentunya tidak langsung bisa mengklaim bahwa kita aman dari COVID-19. Ya. Ya inilah kadang-kadang harus kita waspadai ketika landai itu biasanya masyarakat lalai. Lalai untuk melaksanakan protokol kesehatan, kemudian lalai harus melakukan vaksinasi. Persiapan tadi kalau terkait dengan mudik, tentunya pemerintah ini sudah 2 tahun lamanya kita dilarang untuk melaksanakan mudik. Tujuannya adalah saat itu supaya penyebaran COVID ini tidak semakin tinggi. Nah, tahun ini kita diperbolehkan, masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan mudik Lebaran tahun 2022. Namun ada persyaratannya, Bang Bu. Nah ini yang sebetulnya biar teman bicara dan masyarakat yang pengen mudik juga apa sih persyaratannya gitu kan? Apalagi nanti teman bicara yang akan menyeberang ke arah Sumatera, ke kota-kota di wilayah Sumatera, mungkin kampung halaman di sana, ini melalui Pelabuhan Merak. Nah ini nanti kalau tidak divaksin booster, nah ini Pak Kapolres nanti yang akan menyetop. Kalau dulu ada penyekatan, sekarang enggak ya, cuma syaratnya itu. Yeah. Nah ini kembali gitu, ini seperti apa sih kegiatannya? Karena ada data desa yang dapat bahwa ini sudah mencapai 1.000 lebih Polres Cilegon, Pak Kapolres, untuk vaksinasinya. Ya, jadi tadi syaratnya dulu, kita boleh melaksanakan mudik tahun ini dengan syarat harus sudah vaksin booster. Booster itu vaksin ketiga. Betul. Itu dengan menunjukkan aplikasi di Peduli Lindungi dan bukti booster di tempat-tempat pemeriksaan, kita bisa langsung melaksanakan mudik. Apabila kita baru divaksin dosis kedua, itu wajib untuk melaksanakan tes PCR. PCR dan swab antigen yang hasilnya negatif. Demikian juga dengan ketika kita vaksin baru dosis pertama. Itu juga sama, melampirkan PCR dan swab antigen. Dan hasilnya negatif. Kalau hasilnya positif tentunya tidak boleh melaksanakan perjalanan. Oleh karena itu, atas persyaratan tersebut, pemerintah yang sudah menetapkan tersebut, kami Polres Cilegon Polda Banten tentunya atas arahan Bapak Kapolda dan arahan dari Bapak Kapolri untuk membantu masyarakat dan pemerintah setempat. Kalau Polres Cilegon ya Kota Cilegon gitu. Jadi kita membantu masyarakat Cilegon yang akan melaksanakan mudik dengan cara kami mendirikan gerai vaksin presisi Polri. Ini sudah berlangsung lama ini Bang Pu. Berlangsung lama gerai tersebut. Saat ini kami menargetkan karena untuk Kota Cilegon sekarang ini kita untuk vaksin pertama per hari ini tanggal 10 itu kita sudah 92%. Vaksin kedua 82%. Nah untuk booster kita baru mencapai 15%. Ini sangat jauh. Pemerintah mengharapkan kita sebelum mudik nanti sudah 30% ya, betul. yang di booster. Selain itu di lansia kita juga masih kurang. Ini baru 56% dosis pertama dan 41% dosis kedua. Nah kami dari Polres Cilegon tentunya dalam rangka membantu masyarakat dan pemerintah Kota Cilegon, kami walaupun bulan puasa ini Bang Bu, kami laksanakan terus kegiatan vaksinasi. Masih berjalan? Masih berjalan vaksinasi, tentunya agar masyarakat kita yang sudah 2 tahun ini tidak bisa mudik, dengan diberikan vaksin booster, imunnya, mereka bisa melaksanakan mudik tahun ini. Nah, ini yang menarik Pak Kapolres. Ini bagi masyarakat yang akan melakukan vaksinasi booster yang belum dan ingin divaksinasi booster untuk di wilayah Polres Cilegon sendiri. Ini di mana sih gerainya, Pak Kapolres? Gerainya kami dirikan di Polres Cilegon dan di Polsek Anyer. Untuk di Polsek Anyer nanti melihat daripada animo masyarakat. Ya, animo masyarakat di sana saat ini tentunya kami punya kewajiban 2 wilayah. Di wilayah Kota Cilegon dan di wilayah Kabupaten Anyer. Kabupaten Serang? Ya, Kabupaten Serang. Di sana ternyata animonya tinggi.
Untuk masyarakat di Kabupaten Serang Yang ingin divaksin, booster. ingin divaksin, tentunya kami harus dirikan di Anyer. Untuk Kabupaten Serang yang ada di Pulau Ampel dan Bojonegara, karena lebih dekat dengan Polres, maka kami laksanakan di Polres. Namun tidak usah khawatir, bagi masyarakat yang di polsek-polsek, misalnya Polsek Cilegon, di Mancak, Cinangka. Bojonegara, Cinangka, apabila ingin vaksin, silakan datang ke Polsek. Di sana nanti akan diantar ke Polres. Jadi kami ada mobil patroli di masing-masing polsek, kami gunakan untuk mengantar jemput bagi masyarakat yang tidak punya moda transportasi, yang punya niat untuk melaksanakan vaksin. Harapan kami tentunya ini menjadi motivasi ke masyarakat, tidak sulit kita laksanakan. Nah, jadwalnya kita jadwalkan setiap hari mulai pukul 8 sampai pukul 12. Ini kami sudah konsultasi ke dokter, kemudian Fatwa MUI juga menyampaikan bahwa untuk bulan puasa ini tentunya tidak membatalkan puasa. Namun kami konsultasi ke dokter, untuk yang akan vaksin setidaknya kalau pagi hari mereka sudah makan sahur, artinya sudah sarapan. Nah, iya, sudah betul. sarapan Sesuai pagi. dengan syarat vaksin ya kan. Jadi ketika pagi mungkin jam 4 mereka sahur sudah terisi perutnya, Iya, betul. sehingga ketika dilaksanakan vaksinasi itu memenuhi syarat. Nah, itu kenapa kami ambil waktunya di pagi hari. Kemudian malamnya kami sedang merencanakan untuk melaksanakan kegiatan nantinya mungkin di mall atau di tempat keramaian. Kita akan cek spot-spot tertentu yang masanya banyak, kita akan buka grill lagi di situ. Jadi jemput bola lah ya gitu. Ya, kita jemput bola. Nah, ini menarik. Nah, itu kan untuk masyarakat Cilegon ya, Pak Kapolres ya. Nah, ini bagaimana nanti kan mungkin ada juga yang pemudik yang akan menyeberang ke Sumatera tapi mungkin di tempatnya belum divaksin. Nah, ketawanya di sini, umpamanya kalau di penyekatan mah ketawanya di sini Anda belum vaksin loh gitu kan, booster. Nah, sementara mereka udah pengen pulang gitu kan. Nah, apakah di sepanjang jalur ke Pelabuhan Merak itu ada Polres Cilegon akan membuat atau membuka dengan pemerintah daerah setempat untuk pelayanan masyarakat yang memang melintas hanya untuk pemudik? Betul. Jadi tahun ini, Bang Bu, tahun ini diprediksi 85 juta penduduk akan melaksanakan mudik. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya tentunya akan melintasi wilayah hukum Polres Cilegon, yang salah satunya tadi adalah Pelabuhan Merak. Kami Polres Cilegon mempunyai komitmen tadi untuk melayani masyarakat, sehingga tentunya setiap masyarakat yang lewat ini akan diperiksa. Yang belum melaksanakan vaksin booster, kami akan dirikan gerai-gerai vaksin presisi Polri yang ada di pos PAM dan YAN, pengamanan dan pelayanan. Kalau tahun lalu itu penyekatan, Betul. Pos tahun ini adalah pos pengamanan dan pelayanan. Tentunya kami juga akan bekerjasama dengan stakeholder terkait. Di sini ada Dinas Kesehatan, ada Pemkot, ada teman-teman TNI Polri, ada KKP yang ada di pelabuhan, kemudian teman-teman dari SDP, Betul. dan semua stakeholder kita ajak kerjasama. Meskipun salah satu persyaratan sekarang ini, Bang Bu, kalau kita mau menyeberang baik dari Merak Bakahuni atau Bakahuni ke Merak, kita harus memberi tiket secara online. Ya, betul. Nah, tiket online itu ketika kita membeli namanya Verizi di SDP, itu sudah harus memasukkan persyaratan vaksin booster. Oh, di situ berarti udah masuk. Sudah harus. Dengan mengupload juga bahwa yang beli tiket ini sudah punya aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga dengan demikian harapan kami semua masyarakat yang akan menyeberang dengan membeli tiket Verizi tersebut sudah vaksin booster. Namun tetap saja kita harus antisipasi seandainya nanti ada pelaku perjalanan yang belum melaksanakan vaksin booster. Kita harus siap melayani. Oleh karena itu tadi ada posyan yang nantinya akan kami dirikan gerai vaksin presisi Polri. Dan sering kita lakukan itu. Ya. Di pintu masuk Pelabuhan Merak itu setiap kegiatan kemarin tahun baru, Natal Juga kita dilakukan. juga mendirikan pos untuk vaksin tersebut. Ya, karena sebagai informasi teman bicara bahwa para pemudik yang melalui Pelabuhan Merak ini selain pemudik yang membawa kendaraan pribadi, ada juga pemudik yang pemotor dan ada pejalan kaki atau yang menggunakan angkutan umum gitu kan. Nah, ini nih yang perlu kita lihat di lainnya berarti Kapolres, karena mereka kan siapa tahu kan gitu kan belum divaksin, bisa kita arahkan ke pos PAMYAN ya, pelayanan pengamanan dan pelayanan. Nah, terus Pak Kapolres, animonya sendiri gimana sih dengan adanya booster ini?
Saat ini kami melaksanakan di gerai vaksin yang ada di Polres Cilegon. Beberapa hari itu kita lihat animonya cukup tinggi, di atas 500 orang. Itu per hari? Per hari di atas 500 orang dalam waktu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Dan saya masih temukan itu yang vaksin dosis pertama. Jadi artinya masih banyak warga kita yang sudah sekian lama lah, 2 tahun ini kita laksanakan vaksinasi, namun belum melaksanakan vaksin. Jangan juga mereka divaksin ini karena pengen mudik gitu ya. Ya harapannya begitu, kalau pengen mudik ayo kami fasilitasi untuk vaksin. Gitu. Yang penting mau vaksin silakan datang. Karena sekali lagi herd immunity ini penting. Kalau kita bandingkan kita dengan negara-negara lain, mungkin ada negara kemarin di salah satu negara Asia Tenggara ada harus lockdown lagi. Ada negara di Eropa sudah buka masker, kemudian terjangkit lagi, lockdown lagi karena di beberapa negara tertentu ada penolakan untuk melaksanakan vaksinasi. Cina sekarang udah mulai buka lagi rumah sakit darurat. Nah itu. Iya, omikronnya tinggi. Kita di Indonesia ini karena ada kultur budaya menghormati orang tua, menghormati kiai, ulama, kemudian menghormati tokoh masyarakat, tokoh adat. Dan atas bantuan beliau-beliau ini kemudian masyarakat Indonesia secara umum mau divaksin. Sehingga negara kita walaupun penduduknya padat, kemudian pergerakannya kita ini karena kita sering ada hari besar agama, hari libur nasional, pergerakannya tinggi, kita bisa bertahan seperti sekarang. Ya karena alhamdulillah ada 1-2 yang belum sadar, tapi secara umum kesadaran masyarakat itu membantu negara kita sehingga tidak harus berulang-ulang kali melaksanakan lockdown misalnya atau pengetatan. Ya inilah mari kita dukung untuk tahun ini karena Lebaran kita boleh mudik. Betul. Maka ayo kita sama-sama vaksin. Mudik sehat lah sekarang ini ya. Ya dengan vaksin booster, jadi mudik sehat dan nyaman. Nah, ya, gitu. Jadi ya, akhirnya di kampung halaman juga kan akhirnya bukan jadi sakit jadinya kan ya. Jadi makanya itu teman bicara sekarang yang anti vaksin sekarang kalau nggak di booster mudik agak terganggu lah kayaknya. Nah, Pak Kapolres, di luar itu untuk wilayah hukum Cilegon, ini situasi menjelang arus mudik seperti apa sih Pak? Kesiapannya Pak Kapolres? Secara umum situasi Kamtibmas kita di wilayah hukum Polres Cilegon ini ada perubahan. Dinamika masyarakat berubah. Di luar bulan Ramadan tentunya kita selalu melaksanakan kegiatan di siang hari seperti biasa, malam biasa. Ketika bulan Ramadan tentunya ada perubahan kultur budaya masyarakat kita. Yang Muslim kita mungkin ada makan sahur, kemudian siangnya puasa, malamnya ada buka puasa, kemudian maghrib, isya dan tarawih, salat tarawih. Nah, disitulah perubahan-perubahan terjadi. Banyak masyarakat kita yang kemudian keluar rumah. Ada adik-adik kita juga remaja-remaja yang keluar rumah di jam-jam misalnya habis tarawih keluar atau sebelum sahur keluar rumah ataukah itu sahur off the road dan lain-lain. Dan ini kemudian sekali lagi setiap kegiatan tentunya ada positif dan negatif. Para remaja kita saya lihat, saya beberapa kali melaksanakan tarawih itu di beberapa masjid setelah salat tarawih, positifnya banyak. Ada yang habis salat tarawih tadarus. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain mungkin keluarnya sore itu membagi takjil, positif banyak. Tetapi ada juga yang negatif, yang imbasnya nanti ke Kamtibmas tadi. Betul. Negatif, berkumpul, mungkin habis sholat tarawih berkumpul malam, ada tawuran, ada balap liar, ada perang sarung. Mungkin kalau dilihat sepele perang sarung itu, tetapi terkadang ada yang nakal, sarungnya dikasih batu. Sehingga ketika menghantam temannya luka. Kemudian ini mengakibatkan tentunya tindakan kepolisian itu berubah berubah. Kami membentuk tim patroli karena tengah malam yang Samapta tetap berjalan, patroli tim Jawara tetap berjalan. Kami tambahkan tim yang dipimpin oleh Pak Kasat Reskrim. Oh jadi monitor dia mobile terus? Ya, dia mobile karena tadi ada beberapa laporan masyarakat tawurannya sudah membawa senjata tajam. Kemudian ketika bermotor ada bawa sajam. Ini bukan lagi klub motor, bukan. Ini sudah berandalan bermotor. Kalau klub motor mereka tertib.
Klub motor kan ada, misalnya klub apa, itu tertib pulang. Yang malam ini yang kadang-kadang hal-hal yang bisa meresahkan masyarakat. Kami siapkan patroli tambahan setelah rutin tim Jawara untuk melaksanakan patroli. Pak Kasat Reskrim memimpin patroli tiap malam, dan kami juga punya hotline. Silahkan kalau ada kejadian telepon ke 110. Telepon, nanti akan kita laporkan saja, Pak, ada potensi masyarakat akan melakukan kegiatan tawuran di mana. Kami akan datangin. Lebih bagus kita mendatangi duluan, membubarkan, daripada nanti setelah kejadian ada yang luka, kemudian kita lapor polisi, oke kita tangani. Tetapi ketika luka itu menyebabkan gangguan kesehatan yang permanen, kan yang rugi adik-adik kita sendiri, orang-orang tua kita sendiri. Jadi Polres Cilegon melakukan preemptif dulu berarti ya? Ya, betul. Selain itu juga saya membuat himbauan. Nah. Himbauan kepada orang tua kita ini, ayo kalau sudah jam 10 malam kita cek keberadaan anak kita. Di mana posisinya? Ya, kita jaga anak kita ini. Anak kita ini kan ke depan akan sekali lagi akan menjadi kalau estafet itu, dia akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di sini, usaha di sini misalnya, ada beberapa jadi pengusaha, kemudian akan jadi tokoh masyarakat. Ya mereka inilah nanti akan meneruskan perjuangan kita. Jadi kewajiban kita bersama. Kami tetap, kalau dari Polres Cilegon tetap setiap hari melaksanakan patroli. Yang namanya Jawara itu kan jaga warga, warga. Kami tetap menjaga, tetapi sekali lagi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena ada fenomena. Betul. Fenomena kemarin itu ketika ada anak luka-luka dijahit. Kemudian lapor ke orang tuanya karena habis melakukan kegiatan malam, akhirnya di perempatan tertentu, kemudian ada sekelompok orang bermotor langsung datang dengan melakukan pembacokan. Kalau kita mau menganalisa dan menyalahkan siapapun itu, bisa-bisa saja. Tapi bukan itu berarti. Tetapi bukan saling menyalahkan, bukan. Mari kita jaga bareng-bareng. Ketika kami melakukan penyelidikan lebih lanjut, hasilnya berbeda. Hasilnya mungkin ternyata tawuran. Mungkin ternyata memang sudah janjian di tempat titik tertentu itu, sehingga ketika ada pergesekan mereka melakukan kegiatan yang tidak boleh gitu. Misalnya kesinggungan, akhirnya tawuran tadi. Ketika tawuran, luka, orang tua kan tidak mengecek itu jam berapa kejadiannya. Makanya harapan kami, ayo kita bareng-bareng. Kami Polres tetap, ini kewajiban kami menjaga Kamtibmas, tetapi kami mohon kepada orang tua sekalian untuk ngecek adik-adik kita ini, minimal ditelepon lah, di mana. Nak, kamu di mana? Nah, positioningnya lah. Kegiatannya apa? Ayo, kalau nggak ada ini ya pulang saja gitu. Ya itulah preemptif dan preventif kami. Jadi kami mohon juga ini menjadi pengertian kepada masyarakat, dan tanpa diminta, bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, semua sudah tahu kami punya tim Jawara, tim jaga warga yang selalu bersentuhan dengan masyarakat. Mereka terdepan dalam melayani masyarakat. Mari kita optimalkan mereka, bahkan di bulan puasa pun mereka siang harus melaksanakan patroli. Setelah istirahat malam, shiftnya kami ganti dengan yang baru, malam tetap melaksanakan patroli. Itu Bang Bu salah satu kegiatan kami. Itu memang Jawara, memang kita sering lihat malam mereka sangat menggunakan motor kan itu kan. Nah, itu memang, tapi sampai saat ini kan belum ada sebuah peristiwa ya Pak Kapolres? Sampai saat ini alhamdulillah, karena tadi patrolinya kami tambah. Di Kota Cilegon ini kita tetap kondusif. Kemarin di awal-awal itu ada berita-berita yang sampai heboh gitu kan, katanya ada berandalan bermotor dan lain-lain. Kami bisa melaksanakan pendekatan kepada masyarakat, kepada orang tua, dan sepertinya ini para orang tua kita ini sudah mulai aktif, sehingga saat ini kita di minggu pertama puasa, hal-hal yang tadi kita khawatirkan dan di hari pertama kedua sempat muncul, sekarang sudah alhamdulillah sudah aman. Nah ini ada juga kan Pak Kapolres, ini ada gejolak yang terkait minyak goreng, dan terutama yang kita soroti adalah menjelang arus mudik juga ada persoalan kelangkaan di beberapa tempat, kelangkaan BBM jenis solar dan pertalite. Nah, saya kemarin pernah tadi malam lah di eceran Pomini 3 hari mereka
kosong untuk Pertalite. Oke. Nah, ini terkait ini bagaimana sih situasi untuk Polres Cilegon sendiri di wilayah hukumnya terkait dengan apakah kelangkaan ini terjadi di sini atau mungkin ada oknum yang penimbun di sini Pak Kapolres? Baik, Bang Bu, terkait dengan ini ada minyak goreng, ada Iya. BBM yang saat ini menjadi perbincangan ramai. Jadi para pendengar mari bicara. Yang pertama kita masalah minyak goreng. Minyak goreng ini tentunya kalau kita ketahui bersama kita tidak bisa bicara itu tingkat lokal saja. Betul. Mari kita pelajari di lingkup internasional. Akhir-akhir ini dunia internasional itu kita di dunia ini mata tertuju kepada perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, Rusia dan Ukraina perang. Nah, minggu pertama perang tidak terjadi masalah terhadap stok minyak dunia, tidak masalah. Kita ketahui bahwa Rusia ini salah satu pemasok minyak terbesar dunia, Betul. bahkan merupakan pemasok nomor 2 di dunia. Kemudian untuk CPO juga mereka antara Rusia dan Singapura juga tinggi. Pasokannya ke dunia. Terus gandum juga dari sana. Ketika sudah mendekati minggu ketiga dan sampai sekarang, otomatis ini mempengaruhi harga minyak dunia. Khusus untuk minyak goreng tadi, ketika pasokannya dunia ini terhambat karena perang tadi, CPO-nya kemudian akhirnya CPO di dunia ini naik harganya. Kemudian di Indonesia sendiri para mungkin pemilik kebun, perusahaan-perusahaan yang punya perkebunan ini melihat, loh, ini kok lebih tinggi harganya lebih tinggi dari Indonesia. Barang tersebut kemudian dijual karena dia berdagang, dijual ke luar negeri. Sehingga mengurangi jatah atau mengurangi yang seharusnya CPO tadi dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola CPO menjadi minyak. Stoknya menjadi berkurang. Kuotanya juga jadi berkurang berarti kan? Berkurang. Nah, kemudian pemerintah melakukan intervensi kepada perusahaan tadi untuk setidaknya tetap memenuhi kebutuhan Masyarakat. pasar. Untuk yang kemasan, kalau yang kemasan itu harga dilempar ke pasar, di harga pasar itu stoknya tetap ada. Di Indomaret, di Alfamart, tetap ada stok yang kemasan. Betul. Itu harganya memang cukup tinggi. Harganya akhirnya kan jadi melambung gitu tinggi, ya. Harganya menyesuaikan harga pasar. Betul. Nah, untuk yang curah ini tadi intervensi pemerintah di minggu pertama kemarin di bulan puasa itu sudah mulai berjalan. Pemerintah memberikan subsidi untuk curah. Jadi tadi perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin menjual ke luar negeri sudah dibeli dengan harga yang sama. Untuk menutupi harga pasar tadi pemerintah memberikan subsidi namun diatur secara rigid. Artinya produsen yang disubsidi itu siapa, distributornya siapa, agennya siapa, sehingga subsidi betul-betul bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan minyak curah. Nah tadi, apakah yang nimbun nanti akan diproses? Untuk minyak goreng tentunya ketika harga curah disubsidi, kenakalan yang timbul potensinya apa? Membeli minyak curah dari perusahaan subsidi tadi oleh distributor mungkin dibelokkan, dikemas. Itu kenakalannya gitu, karena melihat harganya kemasan lebih tinggi. Betul. Ini yang kita awasi tentunya. Kami punya Satgas Pangan yang mengawasi hal tersebut. Dan masyarakat juga tolong bantu mengawasi ketika ada kecurigaan tersebut sehingga bisa dilaporkan kepada kami dan akan kami tindak. Ini pengawasan yang kami lakukan. Itu untuk minyak goreng. Sehingga sekarang kalau dibilang langka ya tidak, karena yang kemasan ada. Tapi untuk curah memang pemerintah sedang mengatur dengan cara subsidi tadi. Mari kita awasi bersama-sama. Dan itu distributornya juga tertentu, kemudian agennya tertentu karena mereka harus melampirkan NPWP, melampirkan izin usaha, menandatangani fakta integritas dan supaya pengawasannya lebih mudah. Soalnya kalau dilempar begitu saja, tentunya tadi kita tidak bisa mengawasi. Sudah ditemukan di Cilegon, Pak Kapolres? Sampai saat ini kami belum temukan kenakalan tadi. Yang nakal, nanti kalau ada yang nakal nih, karena meningkat nih menjelang lebaran kayaknya nih. Tentu akan kami tindak secara tegas. Kalau ada yang nakal. Itu untuk minyak goreng. Minyak goreng ya. Untuk BBM juga sama. BBM karena pengaruh tadi adanya salah satunya adalah perang antara Rusia dengan Ukraine. Pasokan minyaknya terganggu, harga minyak dunia naik.
Nah, negara kita ini masih melaksanakan impor Ya. minyak BBM, sehingga harganya tentu naik. Pemerintah kembali melakukan intervensi dengan cara memberikan subsidi. Ada kenaikan pasti, kenaikan. Untuk yang produksi itu tidak disubsidi, harganya juga naik. Pertamax misalnya, RON 92 dia naik. Tapi untuk yang betul-betul digunakan untuk masyarakat yang kalangan bawah itu disubsidi. Makanya tadi ada disparitas harga yang cukup tinggi antara solar misalnya dengan Petadek. Ini tinggi antara yang dipakai kita, yang subsidi dengan yang produksi cukup tinggi, sehingga penyelewengnya di mana? Nanti ada orang mungkin membeli minyak subsidi dengan jumlah besar dalam satu truk misalnya, itu dimodifikasi, ada tangkinya, sehingga setelah itu dijual ke industri. Nah, ketika itu terjadi, maka tetap kami akan penindakan. Nah, saat ini di Cilegon sendiri, alhamdulillah sempat terjadi beberapa kekosongan, namun tidak ditangani dalam jangka waktu lama. Karena kami di sini tentunya akan berkoordinasi dengan Pertamina yang ada di sini, ada Tanjung Gerem ada juga di situ. Jadi saat ini relatif kita di Cilegon kondusif untuk stoknya. Kalau harganya ya memang untuk yang produksi atau industri produksi tadi memang itu karena mengikuti harga dunia, sehingga tidak mungkin pemerintah mensubsidi untuk yang industri. Yang disubsidi tentunya digunakan ke masyarakat. Ada Pertalite, ada solar biasa ini. Ya, terakhir nih Pak Kapolres, nanti untuk arus mudik atau yang dalam yang dekat akan didirikan berapa pos pengaman dan pelayanan Pak Kapolres untuk jajaran di wilayah hukum Cilegon? Kita akan mendirikan setidaknya ada 7 nanti, ada 7 pos. 7 pos itu tentunya kita punya dua lokasi, baik yang penyeberangan maupun yang wisata. Jadi 7 itu tersebar mulai dari Merak, kemudian Gerem, kemudian di kota, di Cibeber, Ciales, Ciwandan, Mandalika, sampai dengan di Teneng, Simpang Teneng. Fokusnya akan berbeda. Yang pertama, ketika kita melayani mudik Lebaran ini, kita akan fokuskan di penyeberangan. Nah, pada saat libur nanti kita juga tidak menutup kemungkinan kalau masyarakat pengen wisata. Ya, di H+ biasanya. Di H+. Nah, itu kemudian kita akan fokus ke pelayanan kepada masyarakat yang melakukan wisata. Jadi polanya berbeda. Kalau di sini kita sudah memetakan. Jadi nanti seandainya ada masyarakat yang contoh ini, kalau mau mudik ke Lampung, lancar jalan, masuk keluar tol Merak ke Cikuasa Atas, kemudian turun ke Hotel Sony, masuk ke pelabuhan, lancar. Itu kami sebut dengan zona hijau. Kondisinya hijau, lancar. Berarti di dalam pelabuhan mampu menampung para pelaku perjalanan dalam negeri dan segera diangkut menuju kapal. Normal lah gitu. Normal. Ada lagi pengemudi jalan, kok agak mulai tersendat di pelabuhan TTM itu. Iya betul. Yang mau masuk ke dalam, artinya di dalam sudah penuh berarti. Sudah penuh. Nah, kalau kondisi begitu, kita di Cilegon ini jalan yang akses pelabuhan tidak hanya digunakan untuk yang menuju ke pelabuhan, tetapi masyarakat juga lewat. Yang dari Gerem mau ke Suralaya. Betul, yang dari Suralaya ke Gerem. Disitulah kami lakukan rekayasa untuk menyekat di Cikuasa Atas. Kita sekat dengan tujuan agar jalur yang pertigaan di Hotel Sony sampai dengan Pelabuhan Merak itu bisa dilalui. Nah, bagaimana polanya? Ketika tadi yang di dalam pelabuhan sudah naik, baru ini masuk kosong, baru yang dari Cikuasa. Ya, dengan jumlah tertentu kami lepas sekat di Cikuasa Atas. Misalnya kirim 100 kendaraan, 100 dikirim masuk ke kantong-kantong parkir yang ada di dalam pelabuhan. Ini kita sebut dengan zona atau kondisinya kuning. Kemudian kalau di Cikuasa Atas tadi panjang terus sampai dengan tol Merak itu belum bisa terlepas. Kemudian kita tentunya akan menggunakan jalur yang ada di tol. Sekat lagi. Ya. Itu kondisinya merah. Kondisinya merah. Harapan kami, pengalaman kami saat ini belum pernah sampai kondisi merah. Janganlah. Jadi di penampungan yang ada di
Cikosa Atas itu mampu menampung 3.700 kendaraan. Campuran ya. Campuran. Ada kita sudah hitung antara kendaraan bus dan kendaraan kecil-kecil. Kalau truk mungkin di masa-masa itu kecuali sembako sudah mulai dilarang untuk melintas. Kalau sembako baru truknya boleh melintas. Itu kira polanya begitu. Jadi harapan kami nanti ketika masyarakat sampai ke situ, oh kok berhenti di misalnya di Cikosa Atas itu, petugas kita akan patroli. Jadi nggak usah panik, tidak usah bingung. Ini kenapa kok macet total? Tidak. Ini pengaturan namanya pengaturan. Di situ nanti kami koordinasi dengan Pertamina terkait BBM-nya, ada motoris yang melayani yang jadi mereka mobil ya. BBM. Kemudian apabila malam hari, tentunya di situ nanti kami himbau kepada pemilik warung itu untuk buka, kalau malam untuk sahur lah. Ya. Di situ ada beberapa tempat makanan sehingga tidak usah khawatir kalau terjadi seperti itu pengaturan. Pengaturan untuk masuk ke Pelabuhan Merak. Tapi kita doakan kemarin kita rakor itu BMKG memperkirakan nanti untuk pada saat pelaksanaan mudik cuaca kita ini cuacanya panas. Jadi mendukung panas, kemudian anginnya juga sedang sehingga harapan kita tidak mengganggu lalu lintas perairan. Karena biasanya yang membuat macet itu lalu lintas perairan. Iya. Nah, kadang-kadang juga ada menarik di arus mudik di Pelabuhan Merak ini rata-rata ini ya teman bicara pemudik ini dari pengalaman saya di sana, padahal mereka berangkat dari arah timur, ya kita sebutlah timur gitu kan. Ini mereka berangkatnya malam gitu ya. Akhirnya datang gitu. Di siang kadang-kadang sepi gitu. Apa ada pola-pola itu memang ya tidak bisa dirubah gitu kan. Tapi mungkin bisa ada himbauan apa Kapolres? Ya, harapan kita sebetulnya perjalanan bisa dilakukan sepanjang hari. Betul. Sepanjang hari. Ya, kalau sepanjang hari kita bisa memecah volume. Namun sekali lagi tadi, kenapa orang memilih malam? Kan dingin, yang pertama, malam dingin, tengah malam. Kemudian ketika sampai nanti di Lampung, harapannya kan menjelang subuh atau pagi hari, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan di siang hari. Nah itu yang sering terjadi. Tapi ya sekali lagi, kami mohon kepada masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat, sekarang jalur Lampung itu sudah aman. Udah enak, jadi walaupun kita jalannya malam sudah aman, sudah ada jalan tolnya. Ini keluar pelabuhan langsung Bakau, langsung. Kalau dulu, zaman dulu mungkin di sini malam supaya sampai sana pagi untuk menghindari potensi kejahatan yang ada. Tapi saat ini udah clear lah ya. Sudah relatif aman. Iya, terima kasih Pak Kapolres. Semoga kita harus mudik dan lancar dan Lebaran kita mendapat berkah dari Allah. Amin. Nah, teman bicara, demikianlah pembicaraan kami dengan Pak Kapolres Cilegon, Ajun Komisaris Besar Polisi Sigit Haryanto. Sigit Haryono. Maaf, Sigit Haryono. Sigit Haryono. Maklum puasa karena Sigit Haryono teman saya. Ada lama nggak ketemu. Nah, semoga Lebaran kita lebih baik dan tetap menjaga kesehatan sehingga kita ke kampung halaman membawa kebahagiaan, bukan membawa menularkan penyakit COVID-19. Saya Pusat Putra, kita bertemu lagi di acara podcast Mari Bicara dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam.